Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera untuk kita semua. Ketika kita berbicara tentang hukum, baik itu hukum adat istiadat di suatu tempat, baik itu hukum agama dan hukum negara, itu punya wilayah yang tidak bisa dimasuki oleh orang lain dan juga tidak bisa memaksakan hukum tersebut kepada atau terhadap wilayah yang lain. Misalnya hukum adat istiadat, ketika hukum adat yang masih dipegang kekeh oleh atau di suatu tempat yang tidak bisa diubah atau belum bisa dirubah karena itu adat istiadat mereka. Misalnya ketika bicara tentang halal dan haram misalnya, atau tentang aturan-aturan di dalam agama kita, misalnya di dalam suatu agama bahwa seorang laki-laki itu memiliki wilayah aurat tertentu yang tidak boleh dibuka. Begitupun bagi kaum Hawa. Tapi di pedalaman sana, baik itu mungkin di Kalimantan atau di mana tempat yang dia masih kekeh dengan hukum adatnya, bahkan aurat itu begitu tidak penting seolah-olah ketika kita yang melihatnya. Ketika dilihat dari aturan agama, apakah yang dibilang tidak boleh di dalam agama bisa diterapkan di suku pedalaman sana? Bukankah sulit, saudaraku? Ini butuh waktu yang sangat panjang agar saudara dan saudariku mengerti akan hal itu. Artinya, wilayah pengetahuan kita di dalam agama itu akan ditolak dan tidak bisa masuk ke wilayah mereka. Begitupun wilayah hukum di suatu negara. Amerika akan berbeda dengan Australia. Misalnya, Indonesia akan berbeda dengan Inggris. Malaysia akan berbeda dengan Singapura. Misalnya,
dan hukum akan berlaku di wilayah tersebut. Ketika hukum Indonesia, maka akan berlaku di wilayah Indonesia dan tidak akan berlaku di wilayah Amerika. Begitupun Malaysia dan Singapura. Jadi dalam kita beragama pun tidak bisa kita memaksakan hukum yang kita ketahui, yang kita pahami, yang kita yakini kepada wilayah orang yang juga memiliki wilayah hukum tersendiri. Bukankah di dalam agama tertentu sapi itu halal? Di dalam Islam, di dalam hukum Islam, sapi itu halal. Tapi di wilayah saudara dan saudari kita Hindu, bukankah tidak boleh? Jadi boleh dan tidak boleh, haram dan tidak haram, itu di mana hukum itu dikeluarkan, maka disitulah wilayah hukum itu berlaku. Di saudara dan saudari kita, babi itu halal. Bukankah di dalam kita Islam babi itu haram? Apakah kita akan bisa menemukan satu titik temu ketika kita sama-sama kekeh dengan dasar-dasar hukum dari masing-masing kita? Sedangkan kita beragama, sedangkan agama itu membimbing kita, apapun agamanya, membimbing kita untuk berbuat baik dan kebajikan. Orang Islam ketika menjadi seorang Islam yang benar-benar Islam, tidak mungkin akan berbuat curang, mustahil akan berbuat jahat. Begitupun saudara dan saudariku yang Nasrani, Hindu dan Buddha, ketika kita semua bisa memahami apa sih sebenarnya tujuan dari agama tersebut, tidak akan mungkin kita sirik, kita iri, kita dengki. Agama tidak mengajarkan itu. Mari kita berjalan di rel kita masing-masing. Jangan membenturkan dan jangan mau saling dibenturkan. Karena kita sudah punya dasar kita masing-masing.
saudara dan saudariku, jangan habiskan waktu kita hanya untuk berebut akan hal itu. Mari kita wujudkan keyakinan kita masing-masing, apapun keyakinan kita, apapun agama dan kepercayaan kita, sehingga sampai mewujud. Ketika perbedaan itu bisa kita mengerti, bisa kita pahami, bisa kita selami, maka keindahanlah yang akan ada. Maka kedamaian dan ketentramanlah di antara kita, umat manusia. Karena semua sudah digariskan oleh Sang Pencipta. Jangan lagi kita di kotak-kotak. Jangan lagi kita dibuat kelompok-kelompok yang pada akhirnya akan bisa berbenturan, akan bisa bermusuhan. Ini yang harus kita hindari. Dalam sudut pandang saya, ajaran apapun pasti untuk kebajikan. Pasti ketika siapapun dari kita benar-benar bisa paham kepada apa yang kita yakini itu benar, karena benar menurut kita belum tentu pas buat saudara dan saudari kita di luar sana. Begitupun sebaliknya. Jadi yang intinya adalah kita berjalan di rel kita masing-masing. Karena rel itu akan saling menghubungkan kemanapun rel itu mengarah. Saling berhubungan. Begitu indahnya, begitu damainya ketika kita bisa berjalan di rel kita masing-masing tanpa bergesekan, tanpa berbenturan. Soal cara ibadah,
lakukanlah seperti yang kita pahami. Karena pada akhirnya, karena pada intinya, ibadah adalah untuk mewujudkan sifat-sifat dari Tuhanmu, siapapun itu namanya. Karena Tuhan adalah satu. Hanya Tuhan memperkenalkan dirinya dengan nama yang kita kenal sekarang. Carilah itu. Dan itu ada pada diri kita. Ada bersama kita. Di dalam kesadaran kita. Di dalam manusia-manusia yang sadar akan sejatinya, akan kesejatian dirinya. Terima kasih saudara dan saudariku. Damailah di dalam perbedaan. Jangan jadikan perbedaan untuk menjadi bahan permusuhan. Sibukkanlah dengan urusan mengurus diri sendiri. Diri yang mana? Diri yang sejatinya diri. Maka percayalah, ketentraman, kedamaian akan terwujud ketika dari masing-masing kita dapat mengenali diri yang sejatinya diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera untuk kita semua.